Bejatan yang dilakukan Amerika terhadap Iran ternyata membuat masalah berbuntut panjang. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat mengancam akan meluncurkan serangan 1000 rudal langsung ke wilayah Iran. Ancaman tersebut bermula ketika bocornya rencana pembunuhan terhadap Donald Trump. Sontak kejadian itu membuat Trump ketakutan dan memberikan ancaman balasan. Namun satu hal yang tidak Donald Trump prediksi adalah kemungkinan bantuan dari beberapa negara sekutu Iran. Korea Utara sebagai salah satu seolah ikut memberikan dukungan melalui peluncuran rudal nuklir dan kapal perang terbarunya. Korea Utara seolah-olah sedang memberikan peringatan, apalagi keputusan yang dihasilkan dalam perundingan NATO di Ankara membuat Kim Jong-un marah besar. Menurut Korea Utara, perundingan tersebut justru semakin membuat terjadinya blok-blok kekuatan dan memicu terjadinya konflik kawasan. Alih-alih menciptakan perdamaian, pertemuan tersebut justru membuat stabilitas kawasan jadi terancam. Pada saat bersamaan, Korea Utara dikabarkan semakin meningkatkan pengembangan persenjataan nuklirnya. Kebijakan tersebut membuat semenanjung Korea kembali memanas dan membuat Amerika dan sekutu ketar-ketir. Apakah serangan dan aktivitas peningkatan nuklir tersebut adalah bentuk dukungan Korea Utara terhadap Iran? Lalu bagaimana langkah selanjutnya dari Amerika Serikat? Cetak Gol coba merangkum. Korea Utara tantang perang terbuka dengan Amerika dan sekutunya sebagai berikut. Kim Jong-un mengamuk tantang AS tembakan nuklir peringatan. Tiada hari tanpa pertikaian. Nampaknya inilah slogan yang saat ini diemban oleh Trump dan Amerika. Belum usai konflik di Timur Tengah, AS kembali memicu peperangan di semenanjung Korea. Padahal jika dilihat dari parahnya, konflik yang terjadi antara Amerika dan Iran ini sampai menyebabkan ditutupkannya Selat Hormuz di kawasan. Penutupan ini menandai era baru ketegangan di kawasan. Ketegangan di kawasan kali ini tidak bisa dipisahkan dari kejadian baru-baru ini di Timur Tengah. Donald Trump dikabarkan akan meluncurkan 1000 rudal ancaman ke Iran. Kecaman tersebut bermula ketika rencana pembunuhan terhadap Donald Trump muncul ke permukaan. Sehingga Presiden Amerika dengan julukan The Donald tersebut membalasnya dengan ancaman. Sebanyak 1000 rudal telah siap dan diarahkan ke Iran. Dengan ribuan rudal lainnya akan segera menyusul apabila pemerintah Iran menjalankan ancamannya yang telah disampaikan di berbagai penjuru dunia untuk membunuh atau mencoba membunuh Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Dalam hal ini, saya, ujar Trump. Bagi sebagian negara, ancaman dari Donald Trump adalah sebuah permasalahan yang besar. Namun tidak demikian dengan Iran yang memiliki banyak sekutu setia. Salah satu sekutu setia Iran adalah Korea Utara. Negara komunis tersebut besar kemungkinan akan memberikan bantuan. Hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas pengembangan nuklirnya. Peningkatan pengembangan nuklir Korea Utara ini sendiri sebagai respon atas provokasi yang dilakukan AS dan sekutunya. Negara-negara NATO dan Amerika memberikan tuduhan yang menyudutkan. Korea Utara mereka pandang sebagai salah satu ancaman yang harus diwaspadai. Korea Utara juga mengklaim bahwa ajang tersebut lebih tepatnya bertujuan merumuskan cara melemahkan Korea Utara. Apalagi pertemuan tersebut disinyalir melibatkan Korea Selatan sebagai salah satu pesertanya. Kehadiran Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberikan sebuah kecurigaan. Apalagi setelah Korea Selatan memutuskan akan memperluas kerjasama dengan NATO, terutama pada bidang riset dan pengembangan persenjataan canggih. Melihat ancaman dan konflik yang semakin terlihat jelas ini, tentu akan membuat kita bertanya-tanya, apakah Korea Utara akan memilih menyerah atau justru malah sebaliknya? Alih-alih menyerah, Korea Utara justru memilih memberikan tantangan terbuka. Kim Jong-un mengarahkan militer Korea Utara untuk memperkuat kemampuan nuklirnya. Komisi Militer Pusat telah menyetujui sejumlah langkah untuk meningkatkan infrastruktur teknis yang melayani sistem tempur, memperkuat kekuatan nuklir baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan mempromosikan peta jalan untuk standarisasi,
spesialisasi, dan modernisasi pangkalan militer dengan visi jangka panjang, ujar kantor berita pusat Korea Utara atau KCNA. Sementara itu pada sektor intelijen, Kim Jong-un memberikan identifikasi dan pengendalian terhadap potensi ancaman, sehingga Korea Utara mampu mengendalikan serangan musuh. Di tengah perasaan murka yang mendalam, Amerika dengan sekutunya Korea Selatan dan Jepang kembali memperkuat kerjasama militernya di semenanjung Korea. Seperti yang bisa ditebak, Korea Utara mengecam keras tindakan yang dilakukan. Menurut Korea Utara, tindakan yang dilakukan sama saja dengan mencari mati. Fakta pertahanan yang digagas dalam perundingan hanya membuat masalah semakin sulit untuk diselesaikan. Bukan tidak mungkin akan berakhir dengan peperangan. Banyak yang mengira jika peperangan dilakukan, maka Amerika akan keluar sebagai pemenangnya. Namun, nampaknya hal tersebut tidak berlaku jika lawannya Korea Utara. Pasalnya tidak hanya dilengkapi dengan persenjataan dan rudal yang mumpuni, Korea Utara juga dilengkapi dengan cadangan tank terbanyak di dunia. Korea Utara memiliki jumlah tank tempur sekitar 4.895 buah. Hal ini mengalahkan Amerika yang hanya memiliki 4.666 tank tempur saja. Perbedaan jumlah ini menunjukkan keunggulan pada Korea Utara. Namun meskipun terdapat klaim keunggulan Korea Utara, ada beberapa pihak yang menyebutkan jika tank Korea Utara merupakan tank tempur jenis lama. Sehingga untuk kekuatan pendukung berupa tank tempur sepertinya harus dikaji kembali mengenai jumlah dan kekuatannya. Namun bekal untuk Korea Utara tidak hanya perihal tank tempur, melainkan juga sekutu setia yang siap siaga menemani dalam pertempuran. Selain Iran dan Rusia, masih ada satu negara yang kerap menjalin ikatan istimewa dengan Korea Utara. Sekutu Kim Jong-un kian agresif, Amerika dan sekutu siaga. Negara yang kerap menjalin hubungan dengan Korea Utara adalah Tiongkok dengan para pejabatnya. Kunjungan ekonomi dan politik kerap dijadikan agenda utama. Misalnya setelah Xi Jinping melakukan kunjungan ke Korea Utara beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut kemudian mendapatkan balasan kunjungan dari Korea Utara. Melalui perwakilan Perdana Menteri Korea Utara, Pak Taesong, kunjungan dilakukan ke Beijing pada 10 Juni 2026 lalu. Kunjungan tersebut bahkan disambut langsung oleh pihak Tiongkok. Tiongkok juga menjelaskan bahwa hubungan Korea Utara dan Tiongkok tidak akan pernah berubah. Tiongkok akan selalu memberikan dukungan bagi Korea Utara. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain sepatu dari Keeping, cek linknya di bawah ini. Semenanjung Korea memanas, Amerika ketar-ketir ketakutan. Melihat dukungan persenjataan dan sekutu setianya, semakin menunjukkan pertahanan yang solid dan sulit dikendalikan. Bagi Amerika dan sekutunya, ini adalah kabar yang tidak menyenangkan. Kondisi ini membuat semenanjung Korea mengalami kejadian-kejadian tak terduga. Kawasan tersebut dikabarkan kembali memanas. Pasalnya, ancaman Korea Utara membuat Amerika ketar-ketir. Percepatan pembangunan kekuatan nuklir Korea membuat Amerika dan sekutu-sekutunya khawatir. Korea Utara melakukan peningkatan terhadap fasilitas dan persenjataan nuklirnya. Strategi ini dinilai sebagai bentuk penentangan secara terbuka pada Amerika Serikat dan sekutunya. Padahal NATO sendiri sempat mengimbau agar Korea Utara mematuhi program denuklirisasi. Namun tentunya bukanlah Korea jika dapat dengan mudah patuh terhadap kebijakan negara-negara barat. Alih-alih menerima, Korea Utara justru memberikan tantangan terbuka. Menurut Korea Utara, seharusnya program denuklirisasi seharusnya dimulai dari Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini juga termasuk pada dua negara, Jepang dan Korea Selatan. Kim Jong-un menuduh dua negara ini sengaja mengembangkan program nuklir di bawah perlindungan NATO. Seharusnya mereka inilah yang mendapatkan program denuklirisasi. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan Korea Utara tantang perang terbuka Amerika Sekutu. Akankah peperangan benar-benar pecah di kawasan? Mengingat ketegangan yang terjadi melibatkan banyak pihak. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.